Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai dinamika dan tantangan ketahanan nasional, esensi dan urgensi bela negara. Next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Aurelia Udela Gitayani dengan NPM 071, Akilah Yunda Putriasari NPM 087, Deana Lorenzi Regar dengan NPM 099, Dinisa Tiara NPM 056, Dita Veronica NPM 116, Mutia Amalia dengan NPM 019, Nabila Talita Anwar dengan NPM 049, Niwayan Dela Amarta dengan NPM 070, Rafis Zulfan Al-Ghifari dengan NPM 012, Risnawati dengan NPM 067, Sela Septiana dengan NPM 036, Joshua Kristianto dengan NPM 081, dan Satrio Binandoro dengan NPM 106. Next. Materi pertama akan disampaikan oleh Niwayan. Kepada Niwayan, disilakan. Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kebutuhannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupan dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Next. Yang A ada menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Ketahanan nasional secara terminologi diartikan sebagai yang pertama ada wajah ketahanan nasional Indonesia. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Akilah. Kepada Akilah, disilakan. Yang kedua ada dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya berdasarkan aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya. Konsep ketahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Basri 2002. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dita. Kepada Dita, disilakan. Oke, selanjutnya ada nomor 3, yaitu bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat 3 ini menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Selanjutnya, bela negara tidak hanya mencakup perang mempertahankan negara, tapi bela negara dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama secara fisik atau militer, yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Yang kedua yaitu secara non-fisik atau non-militer, dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.
menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Tahukah kalian tentang negara Yugoslavia? Negara Yugoslavia mengalami kehancuran karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negaranya, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Dalam sejarah dunia ada banyak contoh negara yang hilang atau bubar seperti ini, misalnya negara Cekoslovakia dan negara Uni Soviet. Dalam hal ini, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Maka jika suatu negara tidak memiliki ketahanan nasional, maka negara tersebut dapat mengalami kehancuran. Next. Kemudian ada materi menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada 1960-an di kalangan Angkatan Darat. Pada saat itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina, kemudian menjalar sampai ke Indonesia. Karena keberhasilan Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut, menjadikan petinggi negara untuk memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Next. Ketahanan nasional semakin kuat setelah berakhirnya G30 SPKI pada tahun 1968, dimunculkan istilah kekuatan bangsa yang menemukan unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Inti dari ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kemudian pada tahun 1973, konsep ketahanan negara dimasukkan ke dalam GBHN, yakni Ketetapan Nomor 4/MPR/1978. Inti dari ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sela. Kepada Sela, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Nah, unsur ketahanan nasional ini biasa juga disebut dengan astragatra. 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra itu meliputi gatra letak geografis, gatra keadaan dan kekayaan alam, dan gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Terus ada yang namanya 5 aspek kehidupan sosial atau biasa disebut dengan pancagatra. Pancagatra ini meliputi gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial, dan gatra pertahanan dan keamanan. Next. Selanjutnya adalah argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah TANAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah, maupun sebaliknya. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aurel. Kepada Aurel, disilakan. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita pada konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhiran NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini, kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an. Namun, demikian seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah TANAS atau ketahanan nasional akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah.
Next. Yang E, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra. Pemikiran tentang Astagatra dikembangkan oleh Lemhanas bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur yang terdiri dari 3 unsur alamiah Trigatra dan 5 unsur sosial Pancagatra. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Deana. Kepada Deana, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya, unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra alamiah dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra yaitu yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi, kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam, 3, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra yaitu yang pertama, gatra ideologi, 2, gatra politik, 3, gatra ekonomi, 4, gatra sosial budaya atau sosbud, 5, gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rafif. Kepada Rafif, disilakan. Berikutnya, model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Berikut macam-macam gatra tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gatra letak geografi atau wilayah, gatra penduduk, yang ketiga gatra ideologi, keempat gatra politik, kelima gatra ekonomi, keenam gatra sosial dan budaya, dan ketujuh gatra pertahanan keamanan negara. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Risnawati. Kepada Risnawati, disilakan. Baik, selanjutnya ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut dari ketahanan ekonomi adalah sebagai bentuknya dari ketahanan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan ekonomi pulih dengan cepat. Hal ini terkait dengan fleksibilitas ekonomi memungkinkan untuk bangkit kembali setelah terpengaruh oleh kejutan. Kemampuan ini akan sangat terbatas jika, misalnya ada kecenderungan kronis defisit fiskal yang besar atau tingginya tingkat pengangguran. Di sisi lain, kemampuan ini akan ditingkatkan ketika ekonomi memiliki alat kebijakan yang dapat melawan dampak dari guncangan negatif seperti posisi fiskal yang kuat. Yang kedua ada kemampuan untuk menahan guncangan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak merugikan dari guncangan bisa diserap atau dilumpuhkan, sehingga dampak akhirnya dapat diabaikan. Jenis ketahanan ini terjadi jika ekonomi memiliki mekanisme reaksi endogen terhadap guncangan negatif dan mengurangi dampaknya, yang disebut sebagai peredam guncangan. Yang ketiga, kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan. Jenis ketahanan ekonomi ini dianggap melekat dan dapat dianggap sebagai perisai terdepan dari kerentanan ekonomi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Satrio. Kepada Satrio, disilakan. 2. Esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara.
Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman, hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh atau secara militer. Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Kepada Nabila, disilakan. A. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini, pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Latih atau RATI, meskipun konsep Rakyat Latih atau RATI ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Rakyat Latih atau RATI terdiri dari berbagai unsur seperti Resimen Mahasiswa atau Menwa, Perlawanan Rakyat atau Wanra, Pertahanan Sipil atau Hansip, Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP, yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lain-lain. Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. B. Bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal atau sekolah dan perguruan tinggi dan jalur non-formal atau sosial kemasyarakatan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian materi dari kami, kelompok 6. Semoga materinya dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.